Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Nah, udah lama nggak jumpa nih. Gimana? Kalian pada kangen nggak sama teman-teman? Kangen dong, aku aja kangen Mbak. Gimana loh? Aku aja kangen loh sama adik-adik, udah lama ketemu. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Mbak Tin? Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya. Nah, adik-adik udah lama ya nggak ketemu, udah lama nggak memuji nama Tuhan juga. Nah, hari ini kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan, mau memuji nama Tuhan bersama, biar adik-adik juga selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, gitu ya. Nah, mau nyanyi lagu apa Mbak Tin? Lagu sepertinya ini teman-teman adik-adik juga yang ada di rumah mesti pada tahu lagu ini, karena kita sering dengerin lagu ini Mbak ternyata. Jadi kita mau nyanyi hari ini Kurasa Bahagia. Kurang gimana gitu ya, kalau kita nggak rame-rame tuh rame-rame, kita nggak sama-sama memuji nama Tuhan di sini tuh kayak ada yang kurang gitu ya Mbak ya. Tapi bukan jadi penghalang ya teman-teman untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita biar apa ya, biar kita makin semangat, biar adik-adik juga makin semangat. Apalagi nih, lagu apalagi yang kayaknya kita harus memuji nama Tuhan lagi deh Mbak ini. Biar semangatnya tuh lebih lagi gitu. Oke. Apa ya ini? Lagu apa ya kira-kira ya? Ya bagus ya. Apa nih? Adik-adik apa ya? Ya bagus ya. Burung pipit ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Burung pipit ya? Iya. Oke. Tuhan
ini semangatnya mulai panas nih ya. Adik-adik pasti juga mulai panas. Nah, kira-kira apalagi ya Mbak Entin? Kayaknya kita kelupaan sesuatu deh. Oh, kita kelupaan sesuatu. Apa itu Mbak Entin? Kita kan udah muji nama Tuhan nih ya. Oh iya udah. Tapi kita ada yang lupa. Ada yang tahu nggak? Mas Taudi tahu nggak kita kelupaan apa? Apa ya? Apa ayo? Apa ya? Apa? Aku juga lupa loh ini apa. Kayaknya kita itu lupa berdoa. Oh Mbak. iya, kita lupa sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Nah, untuk hari ini kita sama-sama mari adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati kita bersama-sama ya. Ya. Doanya kakak pimpin, adik-adik dirukin ya. Yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Terima kasih karena hari ini karena hari ini Kau telah berkati kami Engkau telah berkati kami dari rumah kami masing-masing. dari rumah kami masing-masing. Berkati juga Tuhan Berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami untuk teman-teman kami pada saat ini. pada saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada hari ini pada hari ini kami mau menyiapkan hati kami kami menyiapkan hati kami untuk memuliakan namamu, untuk memuliakan namamu, memuji namamu, memuji namamu, dan mendengarkan firman-Mu. dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Nah, Saya sepertinya sudah gerah ini Mbak, mulai iya, kita semangatnya sudah- lebih-lebih nih. ini sudah panas dan gerah. Nah, kita sebelum apa ya? Sebelum masuk ke firman, kita sama-sama untuk siapkan hati kita. Kita fokus pada Tuhan. Kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Dan pastinya harus selalu mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi ya Mbak ya. Apa Mbak lagunya Mbak? Firman-Mu pelita bagi kaki. Iya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak, Halo teman-teman. berjumpa lagi kita di sekolah minggu hari ini bersama Mbak Sifanya. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti sehat ya, tetap semangat ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah pantang menyerah. Meskipun kita masih di masa pandemik, tetap harus selalu menjaga kesehatan. Mbak Sifanya apa kabar? Baik. Yuk kita langsung aja ya untuk firman hari ini. Kita belajar tentang baptis.
Coba anak-anak tanya kepada mama papanya, siapa yang belum pernah baptis atau siapa yang sudah baptis? Ayo. Mbak Sifanya udah pernah baptis? Sudah. Baptis apa? Baptis kecil. Jadi setiap anak-anak, setiap anak Tuhan, hal kecil kita untuk mengenal Tuhan Yesus kita harus baptis dulu. Oke. Yuk, kita sekarang mulai coba paus. Sekarang kita mulai baca Alkitab dulu ya. Kita buka Alkitab sama-sama. Mana Mbak Sifanya? Kita baca ayat Markus. Coba adik-adik, anak-anak yang di rumah yang sudah bisa pintar membaca, kita buka ya Alkitab kita masing-masing yang di rumah. Kita buka Markus ayat yang ke-1 sampai 8. Kita baca sama-sama. Mbak Sifanya coba baca ayat 1 sampai 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, 2 seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke, sekarang saya lanjutkan yang ke-5 hingga ke-8. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang pinggang dan madu. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh. Nah, mari sekarang kita saksikan yuk seperti apa Yohanes Pembaptis waktu membaptis Tuhan Yesus. Mari. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea,
Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Halo, nah siapa yang sudah menyaksikan video tadi? Seru nggak? Bagus nggak? Kisahnya tentang apa coba? Siapa yang tahu angkat tangan? Tentang apa Mbak Sifanya? Yohanes Yang yang membaptiskan membaptiskan banyak orang. Siapa sih yang dibaptiskan tuh? Orang-orang yang mau bertobat. Nah, apa itu bertobat? Bertobat itu tidak boleh nakal, tidak boleh melakukan kejahatan. Jadi, anak-anak yang sudah baptis atau yang mau bertobat, ingat ya, kita harus patuh akan firman Tuhan dan harus patuh kepada orang tua. Nah, arti baptis adalah manusia yang bersedia untuk bertobat, menerima firman Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di bulan apa? Desember. Bulan yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Kenapa? Nih. Seperti bajunya Mbak Sifanya. Bulan Desember adalah bulan Natal. Jangan lupa, kita harus selalu berdoa, selalu menjaga kesehatan, selalu patuh kepada mama papa, taat kepada Tuhan, dan tetap rajin belajar ya. Meskipun masih ada yang belajar di rumah ataupun yang sudah bertatap muka, tetap harus jaga kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan. Oh iya, Bunda ada kuis nih buat teman-teman dan anak-anak di rumah ya. Nih, coba. Nanti yang bisa menjawab segera dan kirim ke nomor WA Bunda ya. Yang pertama, apakah arti dari baptis? Yang kedua, siapakah yang bersedia atau mau membaptis? Diminta untuk membaptis Tuhan Yesus. Oke, pasti anak-anak tahu. Yang pintar segera jawab dan kirim ke nomor WA
anak. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat sebuah aktivitas, yaitu membuat gambar pohon Natal sederhana. Nah, siapkan alat dan bahannya dulu ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan kertas, bisa kertas HVS putih atau kertas gambar, bisa menggunakan buku gambar. Lalu yang kedua adalah krayon. Nah, hanya 2 bahan yang kita butuhkan. Baik, kita akan membuat bersama-sama. Silahkan disimak videonya. Nah, seperti ini hasilnya. Ditunggu hasil karya adik-adik ya. Silahkan difoto, kemudian dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu di subnya masing-masing ya. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Nah, gimana nih adik-adik setelah kita mendengarkan firman Tuhan, gimana rasanya? Gimana Mbak? Apa luar yang biasa. Puji Tuhan. Rasanya tuh luar biasa. Adem gitu ya rasanya. Adem rasanya, iya. Nah, sebagai penutup dari firman, kita sama-sama memuji nama Tuhan yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, mari semua teman-teman dan adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Lin. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Dah, adik-adik dah selesai ya.
tetap jaga kesehatan dan apa nih Mbak Entin? Tetap semangat dalam menjalani kegiatan aktivitas. Ya. Sampai bertemu di sekolah minggu berikutnya. Dadah.